pemegang kekuasaan adalah rakyat. Karena itu apabila rakyat tidak mengutarakan sikapnya, maka pemegang kewenangan tidak tahu yang sesungguhnya menjadi aspirasi rakyat. Kita ingat-ingat ya, pemilik kekuasaan dan pemegang kewenangan. Oke? Nah, pemilik kekuasaan itu rakyat. Ketika rakyat mengartikulasikan, menyampaikan, mengungkapkan, maka pemegang kewenangan akan bisa melaksanakan. Itu sebabnya penting bagi rakyat untuk terus-menerus aktif menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, sehingga pemegang kewenangan bisa menjalankan kewenangannya sesuai dengan aspirasi dari pemegang kekuasaan. Bagus, setiap ada platform yang di situ fungsinya menyerap dan mengungkapkan, maka itu menambah jalur bagi pemegang kewenangan untuk mendengar. Kenapa? Karena AFU adalah satu institusi yang memiliki daya jangkau yang luas, sehingga ketika ada aspirasi muncul lewat AFU, dia akan diungkapkan, dia akan dibenarkan oleh rakyat yang lain, atau dia tidak dibenarkan, dan kemudian pemegang kewenangan akan bisa mengambilnya. Semoga makin banyak tema-tema aktual, kekinian yang diangkat, sehingga mempercepat hubungan komunikasi antara pemilik kekuasaan dengan pemegang kewenangan. Karena AFU terus-menerus memunculkan berbagai macam tema, sehingga interaksi antar keduanya lebih intensif lewat AFU ini. Bagi rakyat, sadari bahwa memegang kekuasaan adalah rakyat, dan mengungkapkan pandangannya itu sah-sah saja, apalagi dalam sebuah negeri demokrasi. Dan apa yang disiapkan oleh AFU ini sebuah platform yang cukup baik. Karena itu manfaatkan dan gunakan ini untuk bisa memastikan aspirasi Anda, aspirasi rakyat terwujud dalam kebijakan pemerintah. Kalau korupsi itu ada 3 sebabnya, Kak. Sederhananya nih, saya pernah ungkapkan berkali. 1, korupsi karena kebutuhan. 2, korupsi karena keserakahan. 3, korupsi karena sistem. Nah, korupsi karena kebutuhan. Jadi kalau tadi bicara tentang institusi pengadilan, institusi aparat penegak hukum, sederhana saja. Gajinya cukup nggak 30 hari hidup? Kalau gajinya hanya cukup untuk 20 hari hidup, ya bagaimana kita bisa berharap? Ini adalah contoh kebutuhan nggak? Nah, ini yang saya sebut sebagai solusi. Yang kedua, serakah. Nah, kalau serakah ini nggak, ini isunya bukan kebutuhan, nggak ada obatnya. Ini obatnya apa? Ada obatnya. Obatnya rasa takut. Rasa takut. Rasa takut itulah penghenti kepada keserakahan. Dalam hal ini hukum yang betul-betul bertanggung jawab. Ya, karena itulah kenapa memiskinkan itu penting. Oke. Memiskinkan. Nah, jadi Kak, kalau ada komitmen itu, Kak, lalu yang ketiga sistemnya. Nah, kalau itu ada 1, kemudian yang kedua, kita bicara tentang ini tadi anggaran dan lain-lain. Kita begitu besar perhatian pada korupsi di aspek pengeluaran. Yang tidak kalah penting sebenarnya adalah hilangnya pendapatan. Karena pendapatan ini seringkali nggak kelihatan. Kalau yang pengeluaran jelas ada anggarannya. Misalnya anggarannya 100 juta, yang tereksekusi 80-20 hilang. Tapi kalau yang pendapatan, nah ini reform yang dibutuhkan di situ agak serius. Lalu tata kelola, dan kita ini tidak sendirian Kak, kalau begini nih. Sudah banyak yang mengerjakan, banyak civil society yang memiliki contoh-contoh praktek terbaik. Dan negara libatkan civil society dalam melakukan reformasi birokrasi. Reformasi ini terkait dengan pemberantasan korupsi. Karena adanya civil society di dalam partnership untuk reformasi itu akan membantu menjaga agar reformasi itu on the right track. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi.
Kalau kita melihat ya bagaimana seorang Anies Baswedan dalam memandang gejolak-gejolak yang ada saat ini, teman-teman ya. Ya, Pak Anies Baswedan itu kadang berpikir ya ke depan, teman-teman. Kenapa beliau selalu menggaungkan perubahan-perubahannya? Karena yang diubah bukan sistem kenegaraan, tetapi berubah hal-hal yang tidak baik, ya kan? Merubah mental yang tidak baik, birokrasi yang tidak baik, birokrasi yang berbelit-belit, ya kan? Inilah yang menjadi fokus Pak Anies Baswedan gitu. Dan kalau kita lihat juga bagaimana fenomena yang saat ini membuat kita itu pasti terlihat sangat mengecewakan ya, terkait dengan politik, hukum dan sebagainya, teman-teman.